bersama Divan Pra dalam acara Penting Nggak penting. Gue harus ngeliat lo dulu nih, Beb, karena emang ini kan acara lo ya. Senang banget ini kehadiran keduanya dari Bangkit. Yeay, seneng banget, alhamdulillah Bangkit. Soalnya ada Bener permintaan lagi. loh, ada permintaan Siapa kapan yang lagi minta? nih kolaps bareng Ya Bangkit. Makanya ya aku panggil ampun. Bangkit. Tuhan Gitu. memberkati kalian yang request ya. Yang nggak request juga aku doain juga. God bless you. God bless you God all bless ya you. pokoknya. Oke, sebelum kita mulai perkenalan dulu lagi kali Boleh. yang belum tahu tentang Bangkit dan sekalian nih promoin YouTube-nya apa, akun IG-nya apa nih, monggo dipersilakan. Oke, jadi aku numpang social Promo, climbing ya, promo. numpang promo ya di YouTube channelnya Divan Pra yang selalu berkembang ya. Berkembang Iya, kali bunga kali. berkembang. Baik, Iya. kenalin aku Bangkit, nama Instagram aku ruang underscore Bangkit. Kalau lalu nama YouTube-nya boleh dicek dan di subscribe juga kalau suka. Namanya Ruang Spasi Riang. Ruang spasi riang, ruang riang. Iya, bukan Seriang. ruang meriang ya. Ya, Heeh. pokoknya seriang orangnya hari ini ya, riang juga pasti isi YouTube-nya ya. Iya dong, sesuai Oke. dengan Divan Pra yang selalu periang juga anaknya ya. Jangan lupa ya kalau suka dengan video ini di subscribe, di like dan Di komen. di komen. Please dibantu. Iya. Oke, bahas apa sih sekarang? Tadi katanya lo udah di brief gue kan, Beb. Katanya lo pengen bahas sesuatu yang penting tapi nggak penting sesuai dengan tema acaranya. Nggak penting. Nah, ini kita mau ngomong status bener ya tadi lo ngomong. status beneran status. Oh ya ampun. Kita bahas status kali ini. Gimana? Penting nggak penting sih, tapi sebenarnya status itu penting. Penting dibahas, tapi nggak penting juga terlalu Umbar-umbar ya. diumbar-umbar. Oh. Nah, kalau mau ngomong soal Oh. status, menurut kamus besar Apa nih? buku Indonesia, Oh. itu artinya adalah keadaan atau kedudukan Heeh. dalam kurung orang, badan, dan sebagainya dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Oh, jadi status itu adalah label yang dikasih sama orang itu dari social keadaan society. atau kedudukan. Oh, oke. Jadi kayak sebuah apa sih? CD itu gadis periang dan cantik loh. Misalnya gitu Oh, gitu ya. terima kasih loh. Iya, tapi Ternyata dia mengagumi. tapi Bangkit lebih cantik dan lebih lebih cantik deh. Kita saingan ya, Bo ya. saingan, tapi sehat ya, Bo. Enggak apa-apa ya, Bo. Sehat. Harus loh, saya harus tetap sehat. Betul. Ya apa kaitannya sehat dengan Iya. status ya. Oke, kalau status kan banyak macam-macam ya. Nah, ini aku juga mau lihat contekan lagi nih mengenai status. Nah, status tuh ternyata kalau aku baca di salah satu website itu ada beberapa status, tapi nanti mungkin cuma beberapa yang kita bahas ya. Itu kalau ngomong status dalam hubungan ada HTS, hubungan tanpa status. Terus kemudian ada TTM, teman Apa? tapi Teman mesra. menyontek. Oh, oke, teman tapi menyontek. Teman tapi monyet ya. Astaga naga. Sorry. Nanti di ini Ketiga. ya. Nanti diperjelas ya monyetnya. Ketiga, friendzone. Friendzone. Oke. Oh. Terus keempat, backstreet. Hubungan yang backstreet. Terus 5 LDR atau long distance relationship. Oke. Kemudian yang terakhir adalah statusnya tetap nih pacaran. Tapi kalau ngomong status ini kan kalau ngomong soal hubungan. Sebenarnya kalau tadi kita bahas tuh kan nomor 1 tuh hubungan tanpa status. Dalam pekerjaan juga ada HTS itu ya. Jadi memang status itu bukan cuma romansa aja kan? Ya soal yang hal-hal berbau hubungan mesra-mesraan aja. Jadi sebenarnya kalau di dalam pekerjaan juga ada ya kan. Betul. Nah itu kalau hubungan tanpa status menurut lo kalau dalam pekerjaan apaan sih? Boleh jelaskan nggak Kit? Yang pertama sih kalau menurut gue ya Beb, pakai skenario nembak. Iya. Gini. Gue pengen perjelas dulu makna status di tiap-tiap circle nih kayak romansa, makna status di pekerjaan dan makna status di masyarakat gitu ya. Kalau menurut gue
untuk romansa, gue perlu banget status di romansa. Kalau Karena dalam pekerjaan, ini kalau- dalam pekerjaan dulu. Kalau dalam pekerjaan, status jabatan gue nggak terlalu penting. Yang penting uangnya. Duitnya. Duit. Oh, oke. Lalu kalau untuk dalam masyarakat, gue nggak butuh status dari orang lain karena gue nggak butuh validasi orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya kalau hubungan status di dalam kerjaan, kalau menurut lo itu lo nggak mikir untuk bahwa apakah itu tertera secara resmi bahwa lo mungkin bukan pegawai, tapi paling penting adalah di situ uangnya gitu. Uangnya. Kalau aku pribadi sih aku butuh kedua-duanya. Dua-duanya. Ya kan? Butuh status. Take aside butuh- dong, pilih salah satu nggak bisa. Gak bisa Nggak sih, bisa. harus dua. Kenapa? Karena pada saat misalnya kita oke lah kita ngomong uang segala macam, tapi kita nggak punya kekuatan ikatan bahwa kita itu punya status di perusahaan itu. Misalnya dalam arti kata, juga ya. ya misalnya nih lo terima duit. Besok ada kejadian apapun di perusahaan tersebut, ya lo nggak ada status aja gitu, bener kan? Nggak begitu aman ya. Jadi sebenarnya status dalam kerjaan itu penting. Penting ya. Terus kemudian yang kedua, status misalnya. Oke, I change my perspective. Status dalam pekerjaan penting buat gue kalau gitu. Terus kemudian dalam Anaknya murid. misalnya gini, nih contoh nih pengurusan kredit KPR, kartu kredit, lo kagak ada status. Di pekerjaan nih. Di dalam pekerjaan, lo gimana tuh mau nge-apply? Oh, nggak bisa ya, Bo? Kagak bisa, kali kan lo pasti, Aduh. oh statusnya apa ya Mbak, sudah berapa lama kerja di sana, terus dia akan melihat kekuatan lo tuh, penghasilan lo tuh kan berdasar, oh statusnya karyawan tetap, oh statusnya as a manager, oh statusnya as a business something gitu kan. Tapi kalau lo nggak punya status, orang pun keder ya, mau mau lo ngambil kredit mobil, mau kredit apapun. Tapi kalau misalnya statusnya aku kan masih SMA nih statusnya. Pelajar SMA. Oh masih rawan thinking, masih berondong, masih remaja ternyata. Malu Tuh lihat masih bertumbuh-tumbuhnya kan? Malu jenggot gak sih? Iya kan? Jadi gitu sebenarnya, ya. Oke. kalau aku pribadi sih sebenarnya status dalam kerjaan itu juga penting ya, karena pertama itu satu kita prestis tuh, bener nggak sih? Lu prestis ya. Nih mak lu ditanyain sama tetangga, bangkit kerja di mana? Nggak tahu, pokoknya pulang bawa duit aja. Oh iya. Lo apa nggak dipikir rampok, Bo? Lo apa nggak dipikir, maaf ya jual diri di luar? Tapi Bo, tapi gue setuju tuh yang status karyawan mungkin ya, atau apa yang supaya lebih ke safety ya. Tapi kalau untuk jabatan tuh gue kayak anaknya masih belum kayak aduh. Iya, nggak, ini maksudnya terlepas dari jabatan, tapi at least paling enggak kan kredibilitas seseorang kadang-kadang dilihat dari situ ya. Tergantung kitanya sih. Misalnya ya ini salah satu contoh nih, misalnya YouTuber. YouTuber kan nggak bekerja di kantor, tapi lu butuh status gue YouTuber loh gitu ibaratnya. Ya kan? Lebih ke Itu situnya pekerjaan ya. kan. Oke. Kalau misalnya lo ngapain Kit? Nggak ada ngapa-ngapain. Terus kalau duit lu banyak, ya banyak aja. Maksudnya lu so asik ngomong banyak. Miara tuyul ya, Bo. Nggak jadi Curiga mikir miara tuyul gitu kan. ya. Ini simpenan atau pelihara tuyul atau apa? Jadi aku menanam uang di halaman aku. Oke lah, nggak usah ngomong jabatan. Kita nggak ngomong jabatan, tapi as a status lu apa aja, gitu ya. kan. Palingnya kan ada sesuatu nilai plus dalam hidup. Itu menurut gue, nggak tahu kalau menurut orang lain gitu. Ya bukan berarti merendahkan orang yang tidak punya pekerjaan, tapi kan kita berbicara sih status dalam pekerjaan gitu. Status dalam rumah, anak gini nggak punya kerjaan. Jadi kerjanya apa? Saya ibu rumah tangga. Tetap mulia, ada status. Oh iya. Kerjanya apa? Ya bantu di dalam rumah tangga, bikin anak jadi pinter gitu kan. Oh itu sih. Bener nggak? Paling nggak dalam pekerjaan apapun, di dalam pekerjaannya lo harus punya status. Oke. Jadi apa gitu?
supaya jelas gitu Supaya tanggung jawab lo jelas apa, gitu. benefit yang lo terima apa Iya. gitu ya. Oh, I Kan see. at least kalau menurut aku semua orang kan harus melakukan sesuatu yang positif dalam hidupnya. Orang yang nggak Setuju, bekerja setuju. dalam kantor pun tapi punya status YouTuber, nggak bekerja dalam kantor. Iya. Maksudnya bukan suatu birokrasi yang bagaimana, tapi dia punya penghasilan Banyak, Bo. ya kan gitu. Iya Amin sih. amin ya Bo, Iya, Bo. gitu. Apalagi bisa bantu orang banyak ya, Bo. Berkarya buat orang banyak, itu status dalam hubungan pekerjaan, ya kan. Lanjut kalau Terus, gitu. nah yang kemarin waktu itu yang kita bikin di YouTube berikutnya, nah yang belum nonton itu nonton yang Jurs gitu penang COVID ya. Iya. Nah itu udah nembak langsung aja soal romansa gitu. Nah sekarang ini hubungan status mengenai hubungan dua arah, Iya. antara wanita dengan wanita, wanita dengan pria dengan pria. Ini terlepas ya. Terlepas dari semua yang memandang, tapi ini adalah hubungan antara dua orang yang mungkin saling menyukai, Ya, atau oke. mencintai. Nah tadi kan kita udah lihat contekannya nih, hubungan tanpa status dalam sebuah hubungan dua orang yang sama-sama menyukai. Menurut lo enak gak sih gitu? Ya itu gue bilang di awal tadi, gue sangat membutuhkan orang yang sangat membutuhkan validasi dari sebuah status hubungan romansa. Jadi kita nih apa? Itu penting banget bagi gue. Gitu sih, supaya jelas ke depannya gue akan menjaga hati gue, akan memperlakukan lo seperti apa. Tapi gitu. kalau misalnya ini kan sering banget yang istilahnya sekarang bucin-bucin ya Bo, bucin-bucin terus yang ya banyak lah kisah-kisah bucin-bucin yang kayaknya lu pernah cerita deh ke gue. Udah deh, nggak apa-apa, yang penting dia sayang sama gue, cinta sama gue, nggak dipakein status juga nggak apa-apa gitu. Itu menurut lo menempati porsi bagaimana nih? Apakah memang iya gua dengan kondisi itu nggak apa gitu kan, berarti hubungan tanpa status, iya kan? Iya itu, sih. Itu lu biarin merana, nangis darah, yang penting dia tetap perhatiin gue, nggak ada status, masa bodoh. Lu mau begitu? Nggak mau. Oh lu nggak mau? Nggak mau kan? Kayaknya tahun lalu. Kayaknya ada yang ngomong. Oh iya. Nggak apa-apa. Kalau sekarang udah nggak mau. Ya, berarti lu semakin pintar Semakin ya. bertumbuh ya. Semakin bijaksana ya. Iya, Semakin amin. tua ya. Semakin tua kayaknya, Bo. Makanya semakin pintar ya. Oke, itu ngomong. Semakin pandai bermanuver. Iya dong. Dikit doang pintar. Karena ya maksudnya apa sih yang diharapi dalam sebuah hubungan yang nggak ada status. Iya. Kan ini kita kembali lagi dikondisikan. Lu yakin dia cinta sama lo gitu, tapi kalau lu cinta sama dia atau dia cinta sama lo, masa nggak dikasih status gitu? Kamu cinta sama aku nggak? Tolong yang dekat sama Bangkit saat ini, please jawab pertanyaan ini. Lu cinta nggak sama gue? Lu lagi nunggu ya? Iya. Oke. Tapi baru ya udahlah, kita lanjut jangan Oke. ngomongin. Silakan. Sakit ya Bang? Silakan. Oke. Ibu Di. TTM, teman Tami Mesra. Tami Mesra. Sebenarnya ini dibilang hubungan tanpa status, mungkin ini lebih kepada ini ya, Lebih jelas nih, seharusnya temen tapi mesra. Gitu. Teman Tami Mesra. Kalau tuh lu mau nggak? Gue dulu pernah pas zaman SMA itu pernah. Ya, Jangan bodoh ya, Bo. tapi seru karena memang kita kan berteman ya. Maksudnya awalnya kita udah kenal, udah temenan, udah tahu pola pikir masing-masing, main bareng, terus wah mesra nih, ya udahlah kenapa enggak gitu. Gue juga punya tuh pengalaman waktu gue masih SMP tuh. Nah, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ya, gue bukan SMA. Nah, gue Mantap, pernah kan? sih dekat sama orang, pernah dekat itu terus gue nggak tahu tuh dia suka sama gue atau enggak, tapi kayaknya dia mau melakukan apa aja buat gue gitu. Terus gue tuh demen, seneng sama dia. Gue sih nggak tahu tuh apakah itu cinta atau enggak, tapi ya itu tadi teman tapi mesra, pokoknya segala hal. Misalnya lagi makan, tiba-tiba dia ambil minum kamu gitu. Itu lucu sih, masih seru ya. Terus ntar temenin aku ya, aku mau nonton nih gini. Ntar kita keluar ya, jemput gue gitu, walaupun dia nyolong mobil bokapnya waktu itu. Oh, anak SMP udah bisa naik mobil? SMP Bo. Oh, Dia naik mobil ya? Dia nyolong mobil bokapnya lah pokoknya. Nah itu gue nggak tahu apakah itu
saat itu status kita tuh pacaran atau enggak, tapi gue tahu itu tuh temen tapi mesra menurut gue sih gitu. Maaf ya, ada irama-irama Betawi Irama yang pasir. Oke, terus friendzone. friendzone. Kayaknya lu paling sering friendzone-nya, Bo. Larut dalam keintiman yang terjadi. Iya, Bo. Aduh, Iya nggak sih? lu membuka memori-memori yang sudah lama ku lupakan ya. Jadi melampaui batas pertemanan itu Iya, sendiri. Kan, itu ngalamin. itu lebih nggak jelas Lebih sih nggak enak sebenarnya, ya, lebih iya, nggak iya. jelas ya karena Kalau mau diterusin lu kehilangan sahabat, kehilangan temen, tapi kalau lu nggak lanjutin, bingung dengan kondisi yang terjebak gitu kan. gimana kan? Hati ini terjebak gitu. Tapi gue pernah akhirnya pada saat itu gue oke, gue akan lepas dari lo dan gue akan buktikan pada lo. Benar, akhirnya tapi sekarang alhamdulillah kita berteman lagi dan sangat baik gitu. Udah dan gak ada feeling sama sekali gitu. Oh gitu. Oke. Jadi kita sepakat ya kalau friendzone, teman tapi mesra itu kurang enak ya. Kurang Bo. enak. Sama Tapi- hubungan tanpa status. Iya, tapi lebih gak enak lagi hubungan tanpa status itu sih. Iya, hubungan tanpa status ya. Heeh. Kita tahu dia sayang, kita tahu dia cinta, tapi kok kita nggak dikasih status. Iya. Terus kalau keluar kemana-mana kayaknya ya nggak dianggap aja gitu kan. Kan sakit hati adek, Bang. Sebel ya, Bo. Heeh. Heeh. Jadi Bang tuh. Terus Bang ya, Bangkit maksudnya. Nah, kalau Backstreet, Hmm. lu pernah nggak ngalamin hubungan Backstreet? Backstreet pernah juga. Ya? Pernah juga. Jadi memang kita di depan orang tuanya ya sebagai teman aja. Ya mudah-mudahan ya, gue belum pernah Oh, lu pernah ya? belum pernah Bo ya. Kalau misalnya gue tahu nih misalnya ya emaknya atau gue dengar ada keluarganya mungkin kurang suka sama gue, gue sih makin hajar baby. Ya udah, mau lanjutin apa enggak? Oh gitu. Ya, Kayak lo nggak mau. Iya. Oh, hebat ya Gue berarti ya. tantang, lo mau lanjutin nggak? Kalau enggak ya udah bubar aja ini gitu. Enak aja. Udah, Jadi lo nggak mau tetap. Jadi lo nggak mau Backstreet tapi tetap ya gue keluarga lo terima gue gitu. Oh. Gitu. Hebat juga nih. Backstreet. Terus apa lagi? Ya. Boleh tepuk Oh, tangan ya. untuk kamu? Oh boleh, Boleh. terima kasih. Hebat. Ini apa namanya manusia-manusia yang memiliki Iya harga dong. diri ya. Sekarang berarti gini ya. Bo, kita udah tahu dia suka, kita udah tahu dia cinta. Misalnya kita juga udah sayang sama dia. Backstreet ngapain gitu loh? Iya Lo sih. mau Backstreet? Apa yang lo takutkan? Keluarga, orang tua. Emang mau langsung nikah? Maksudnya kan kita udah bisa mengukur kadar nih Juga orang sih ya. gitu kan. Ya mohon maaf yang kalau yang lagi Backstreet di luar. Tapi kan paling nggak gini, kita harus ngukur nih kadar nih si orang nih. Sebenarnya Betul. seberapa besar cinta dia sama kita. Kalau dia memang sayang, cinta, ngapain Backstreet Iya gitu sih. kan. Iya Terus sih. tinggal ngomong lagi nih, misalnya nih contoh beda agama. Oke mau lanjutin, kita masih mau senang-senang, kita masih bahagia kan berdua. Ya udah lanjutin aja, nggak usah ngomong dulu. Mau pacaran gimana, mau nanti kayak nikah atau gimana. Gue tuh nggak mau mikir. Biar aja ntar aja kalau mau mikir ini mau dibawa kemana gitu. Paling nggak ikutin aja kata hati. Oh lagi bahagia kok gue sama dia. Pusing Bo kalau Iya mikirin sih. yang gimana Iya gitu sih. kan. Cuman kalau gue sih justru kalau misalnya nih lagi udah pacaran nih, kalau udah pacaran gue kadang-kadang yang sometimes kalau gue sih kadang-kadang nggak mau nunjukin bahwa gue udah punya pacar gitu, Iya. yang masih mau eksis aja gitu gitu. Dan gue tuh yang bisa nggak mau pasang foto berdua sama dia. Zaman dulu ya, gue tuh males tuh yang soalnya kan gak enak ya tiba-tiba besok putus. Cowok lu tuh yang ini mana? Bubar. Kenapa? Gak cocok aja, ribut kan gak enak ya Gak Bo enak sih, gitu. ya. Kalau gue lihat kan anak-anak sekarang kan benar-benar yang gimana nunjukin gue pacaran di mana, Iya makan bareng sih. di mana, kan sakit ya Bo gitu. Kalau misalnya putus foto ya. udah sabrak-abrak Bo, foto udah banyak banget, tiba-tiba putus. Benar. Mulai deh akun IG semua foto sama mantan Di delete gitu ya. Kecuali lo udah nikah lah ya. Iya, gitu ya. kalau nikah kan lain cerita ya. Gue memang sampai pernah punya prinsip, ya udah kalau sebelum ini pasti banget dan akan gue bawa ke hubungan yang bisnis, gue nggak mau tuh pajang foto yang ya sama cowok gue dulu rame-rame. Makanya ada yang kaget, hah
lu kapan jadinya sama ini, lu kapan main ya, nah, itu gue jangan iya ya. nunjukin Sebelum gitu. lo nikah ya. Nah gitu, bener-bener. jadi gue malas nunjukin gitu kan. Soalnya kan gak enak ya Bo, gitu lo udah pacaran, hubungan lo udah gimana, semua kayaknya serasi banget deh, semua udah pada muji-muji, terus cowok yang mana dibawa ditenteng, kita rajin expose, tiba-tiba nggak jadi Bo, Iya, kan capek sedih ngedelete sih ya. ngedelete Atau semua. enggak diambil sama sahabatnya atau enggak temennya Iya, kan aduh, sakit aduh, banget. pengen dibunuh Bo, gitu, itu jahat banget emang. Aduh, ambil bekas gue, kalau gue sih ambil bekas gue gitu Iya. ya. Udah tahu belum dia ileran? Iya. Atau dia tahu nggak kalau makannya jelek banget kayak bebok apalah gitu ya. Maksudnya kita kan jadi bilangin ya udah lo kalau mau ambil dia ambil aja gitu. Ambil bekas gue. Iya, bikin jus sana. Ya, kan? Usir jauh-jauh. Jadi COVID. jangan sampai jadi baper juga kalau misalnya pacar kita diambil Betul. atau apa gitu kan. Ya, itu tadi kalau prinsip gue adalah foto jangan diekspos terlalu dalam deh. Sampai 1000 foto di dalam itu foto nggak jadi. Jadi married sama orang itu. Males kan? Iya sih, bener Nah, juga. terus nah selanjutnya apa? Status pacaran. Hmm. Nah, kalau status pacaran ya sudah lah ya, berarti kan Ya udah jelas sudah lah dapet. ya, gitu ya. Ya udah dapet, tapi kan paling at least I love you, you love me gitu. udah nih statusnya jelas. Aku pacaran gitu kan. Jadi kan lu lega kan pasti kan. Iya. Oh, ternyata aku diakui. Berbunga-bunga. Diakui ya, Bo. Iya. Malam minggu ada yang ngapelin. Iya. Salah ya lu. Lu yang ngapelin ya, Bo. Gue sih biasanya ngepelin rumahnya. Biasa ketemu di tengah ya. Iya, ketemu di tengah. Ketemuan di sini ya, di Blok M ya, Bo. Iya, gitu. di Blok M, terus di Gule Tikungan ya, Bo. Tikungan. Ketemu di sana ya, nggak usah jemput-jemputan. Enak, Bo, ya kan? Enak lah. Kalau punya pacar bisa nentuin gitu, mandiri banget nih pacar gitu. Bisa ketemu di tengah jalan ya. Udah, itu kalau ngomong Status di romansa ya. Nah, sekarang kalau menurut lo status di dalam hubungan sosial. Sosial ya. Kalau gue kayaknya tetap yang gue nggak butuh status di masyarakat sih. Yang penting gue nggak peduli apa yang mereka pikirkan tentang gue, tapi yang penting gue tahu saling menghormati satu sama lain, itu tetap gue jalanin, dan itu aja sih, saling menghormati. Jadi gue nggak mau pandang status orang. Tapi menurut gue nggak bisa lo ngomong Kenapa? gitu. Kenapa? Lo mau minta saling menghormati, ya namanya mulut manusia ya. Iya sih. Terus lo hidup di dalam dunia era sosial media. Di Benar mana-mana lo selalu expose diri lo, misalnya lo lagi makan di mana, lo lagi di mana. Terus ya lo siap dengan segala segudang nyinyiran orang. Misalnya lo lagi makan hari ini mau makan di restoran mana gitu, tiba-tiba seorang ngomong, gaya banget lo Kit, lagi ada duit. Perasaan kemarin kagak ada duit deh. Itu duit dong orang kan. Kalau gue sih kalau di sosial media justru jarang banget upload kehidupan pribadi gue sih. Contohnya ya. Tapi kalau untuk status tetap kalau bagi gue kayak ya udah gue nggak pandang lo pejabat atau siapa, yang penting dari pejabat atau lo pekerjaannya tukang ambil sampah gitu ya, gue nggak pandang status lo, tapi gue akan menghormati lo sebagai manusia aja gitu. Keren. Sebagai makhluk hidup aja. Gitu nggak sih? Walaupun netizen nggak berkata begitu. Iya ya, netizen. Apa aja nyinyir po. Iya, biarin aja deh, nggak penting. Kalau gue sih memang gimana? agak sedikit eksis. Gue kadang-kadang makan tuh gue posting. Oh, itu sih nggak apa-apa. Terus kalau misalnya gue lagi jalan di mana, gue posting. Walaupun nih misalnya contoh gue lagi liburan di belahan mana, atau di kota mana, atau di negara mana, sometimes kan kita nggak bisa ngerem pikiran orang, ngerem omongan orang. Betul. Misalnya ada yang pengen, gue tuh lu banyak banget sih, lu jalan-jalan dulu, lu kerja apa sampai ada yang ngomong gitu ke gue, lu kerja apa sih gitu. Cuman ya maksudnya itu bagian dari kehidupan kita di sosial media. Jadi kalau lo udah berani eksis menunjukkan status lo di dunia sosial media, misalnya kan lo jadi status lo kan. Misalnya gue jadi dicap banyak duit, ya kan. Walaupun orang nggak tahu apakah gue terima reward pada saat jalan-jalan, atau apakah gue outing bareng teman-teman kantor, atau mungkin ya gue lagi dapat rezeki dan gue jalannya. Tapi kan orang akan melihatnya nih,
wah status gue nih jadi keangkat nih misalnya. Padahal maksud gue nggak gitu. Pengen ngabarin momen aja gitu di sosial media ya. Intinya sebenarnya gini, kalau gue tuh sharing something di sosial media adalah gini, gue pengen nunjukin, kota ini, negara ini bagus, gue jalan di sini, luapan kebahagiaan bahwa pada akhirnya gue sampai ke tempat itu. Sebenarnya ada hal-hal positif yang ingin gue share. Lo bisa lo kesana gitu, atau lo bisa mengetahui, oh tempat ini ternyata ada ini, ada ono gitu kan. Nah, berarti kan highlightnya di sini niat lo ketika mau share sesuatu kan. Kalau niat lo memang untuk seperti tadi inspire orang, that's very good gitu. Tapi kalau misalnya niat lo untuk ya itu suka-suka lo ya. Positif itu bagus, tapi giliran dinilai negatif. Kalau misalnya kayak kita mau posting bikin orang kayak biar orang kayak ngiri sama kita, itu yang sebaiknya dihindari sih ya. Kayak niat lo aja, itu kan dari dalam hati ya. Memang sebenarnya ada pro dan kontra ya. Misalnya gini, ada kan orang ngomong, lu ria banget sih. Misalnya contoh, kita giliran kita memberikan sesuatu, misalnya kita bersedekah atau kita memberikan donasi kemana-mana, terus kita posting, terus mungkin ada sebagian orang yang ngomong, lu ria banget sih atau lu pamer banget sih gini. Kalau dulu gua akan baper. Misalnya gue kirim sesuatu terus ada yang komentar gitu, atau ada yang berpikiran gitu. Gue dulu mungkin agak sedikit baper, tapi kalau sekarang gue enggak. Kenapa gini? Satu, ini adalah fakta bahwa memang misalnya bahwa gue memang mungkin melakukan donasi atau gue melakukan sedekah ke orang yang tidak mampu misalnya ya, itu fakta, bukan sesuatu yang fake. Kan ada kan orang seolah-olah seakan-akan memberikan padahal itu fake misalnya. Itu satu. Yang kedua adalah gini, hey, kamu bisa melakukan itu gitu. Inspiring lagi kan. Jadi kayak memberikan motivasi ke orang, kenapa enggak. Jadi gini, jangan nyinyir, tanya sama diri sendiri, apakah kalian sudah melakukan hal yang sama. Kalau mereka bilang, gue melakukan tapi gue diam-diam aja, ngapain gue nunjukin sama orang. Itu kamu, nggak apa-apa, itu sah-sah aja gitu menurut aku. Tapi kalau ada orang share, dia berdonasi, dia maaf ya, nih misalnya ada juga orang yang dia bangun rumahnya gede segala macam, terus orang ada nyinyir, rumah begitu aja dipamerin, gini-gini. Kalau gue sekarang udah ngambil positifnya, gila ya, dia bisa bangun rumah, bisa nggak ya gue kayak gitu. Ada nih teman gue nggak perlu mention namanya, dia bangun rumah untuk orang tuanya, dia foto, dia posting. Sebenarnya kalau orang yang menilai pamer banget sih lu, kalau gue nggak, gue akan ambil positifnya. Sekarang gue selalu akan membangun hal-hal positif yang setiap sesuatu hal yang diposting orang ke sosial media, gue akan coba cari nilai positifnya gini. Oh, dia bangun, iya dong ya, bangga dong bangun sesuatu buat orang tua. Atau misalnya orang jalan-jalan ke luar negeri diposting, gue akan bahagia ya dia bisa jalan-jalan, kapan ya gue bisa ke sana. Itu bikin kita happy bukan sih? Lebih menginspirasi ya. Daripada ngejulitin, jalan-jalan aja diposting, sedekah sama orang diposting, aduh lelah banget. Kalau itu balik lagi sih ya ke masing-masing ya. Kembali lagi kalau kita ngomong status ya. Ini statusnya maksudnya status di sosial media atau status di masyarakat sih? Statusnya dua-dua, karena sosial media adalah bagian dari masyarakat. Iya kan? Udah jadi Cuman bagian kan, masyarakat ya. Kalau di sosial media itu kan masyarakat yang di dalam dunia digital, ya kan? Oke. Ya. Cuman kan jadinya gini, kalau orang mau positive thinkingnya adalah status kita akan terlihat, misalnya gini, Medi orangnya ternyata begini. Oh, Bangkit orangnya ternyata begini. Itu kan sebuah status. Orang memberikan status ke kita. Benar nggak? I see. Oh, kirain tuh kayak status dalam masyarakat, kayak misalnya kayak tadi gue nggak peduli status lo siapa, status lo apa, gue akan menghormati lo sebagai manusia. Tapi ketika lo nggak menghormati gue, ya udah. Itu sebenarnya salah satu pesan moralnya. Karena iya kan, itu adalah dampak dari status yang sudah kita berikan. Ya misalnya kita posting sesuatu, kan ada status yang diberikan orang ke kita. Nah, dari dampaknya itu muncul yang statement yang dirimu sebutkan. Apapun yang gue posting, apapun yang gue lakukan selama gue tidak mengganggu orang, kita saling menghargai. Itu adalah bagian dari dampak itu. Karena kenapa tiba-tiba dirimu ngomong seperti itu? Karena berarti ada sesuatu feedback kan dari orang ke kita gitu kan. Misalnya gini,
Soalnya gini Bu, gue bingung ya, ada beberapa teman gue di Instagram gitu ya, yang gue kenal in person gitu sebelumnya. Terus tahu unfollow gue karena gue sering posting kerjaan gue kan jualan MC juga kan, freelance gitu ya. Terus ada tuh beberapa orang yang gue kenal udah in person, udah kenal physical kayak gini, terus tahu mau unfollow gue kayak apa ada yang salah ya dengan itu ya? Abaikan aja ya. Gue sekarang nggak peduli. Jadi ya, makanya gue nggak perlu ya, status kayak gitu. Maksudnya gini, selama lo melakukan sesuatu hal yang menurut lo baik dan positif, kecuali gini, gue sih kurang setuju. Misalnya ini pegang duit, terus duit digini-giniin, misalnya ya gini kan, gue dong orang kaya, nape lo mau apa lo? Misalnya kalau buat itu buat lucu-lucuan nggak apa, tapi kalau itu sebuah sesuatu yang buat orang yang mungkin dalam kondisi begini kan terlalu tidak baik ya. Iya, gitu. kasihan kan. Cuman kalau misalnya lo posting, lo lagi nge-MC segala macam, lo posting, positif nggak itu? Menurut gue tuh positif. Menurut gue positif juga gitu. Ya itu ngapain sih lo posting di hotel ini lo lagi nge-MC? Ini bagian dari pekerjaan gue dan ini menghasilkan buat gue. Buat jualan. Itu ya menurut gue nggak masalah. Yang salah adalah orang-orang yang julid dan ingin. Ya udah lah ya, nggak usah dipikirin lah ya Bu ya. Sekarang kalau misalnya kita bisa tetap share jualan hal aja positif, ya gitu ya kan. Lu mau jalan kemana, lu mau makan di mana, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Cuman yang kasihan adalah orang-orang yang berpikiran negatif. Iya. Mau sampai kapan sih negatif? Mau sampai kapan? Kalau gue nih misalnya yang posting nih, dia lagi gimana, gue cuma kerennya mobilnya gitu ya, mungkin suatu saat gue bisa punya mobil seperti itu. Ambil hal-hal yang positif dong, ngapain yang negatif gitu. Terus kalau orang mau sedekah, ya biarin aja. Emang udah sedekah gitu kan? Gak apa-apa kok. Gak usah merasa terintimidasi gitu ya. Jadi kalau ada status yang diberikan orang ke kita pada saat kita, yaitu tadi di dunia sosial media, ya nggak apa-apa. Cuman jadi pokoknya jangan bikin itu adalah fake, itu ada sesuatu yang sebuah kebohongan, diadakan gitu ya. Gitu. Yang nyata tuh baru lah diposting lah ya. Dengan niat yang lurus sih kalau saran aku ya, saran ya gitu. Gitu sih. Terus ada lagi nggak? Itu aja sih. Udah deh kayak. Gini nih panjang juga ya, panjang. Soal status nih panjang juga. Iya, karena ya itulah kalau kata Vidi Aldiano status palsu ya. Banyak status palsu ya. Jadi status tuh banyak. Kembali lagi ke semua orang yang menilai status masing-masing yang dia lihat atau melihat, baik dalam hubungan pacaran, hubungan suami istri mungkin, atau hubungan dalam pekerjaan, status juga dalam dunia sosial nyata dan kehidupan maya gitu ya kan. Itu kembali lagi ke masing-masingnya lah gitu, menetapkan atau menerapkan status itu di dalam diri masing-masing atau di dalam atau di orang yang dia lihat gitu. Nggak nyambung ya, Bo? Nyambung sih, nyambung kok. Aku nyambung. Maaf ya, kita bukan ahli soalnya. Kita cuma berkata-kata. Iya. Ya udah sih, nggak apa-apa. Apa yang ada di pikiran, di hati. Namanya juga penting nggak penting. Iya, penting nggak penting ya, Bo. Ada pentingnya lah, tapi banyak nggak pentingnya juga. Oke. Apa nih? Katanya kamu ada tantangan buat aku. Oke. Tetap ya, di era-era pandemi COVID-19 ini ada harus sesuatu closing yang harus kita sampaikan. Kalau kemarin kan jugi-jagi-jug ya. Ini sekarang ngomongnya cepet, Bo ya. Gak pakai ngomong cepet. Gak pakai belebet. Baik, ku terima tantangan. Gue jadi lupa. Tapi sebelum kita lanjutkan itu, tolong yang belum subscribe, tolong subscribe. Subscribe di Funpra. Kasih like, kasih komen, dan jangan lupa intip YouTube-nya Ruang Spasi Riang. Ya. Dan akun IG-nya @ruang_bangkit. Dan jangan sekarang juga. Ya. Please. Dan jangan lupa nih, tolong klik lonceng, klik subscribe, dan leave comment di YouTube ini, di video ini. Oke. Apa kamu tantangannya tadi lupa ya? Jangan lupa sanitizer, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, tetap sehat, merdeka.
Bisa nggak? Mampus enggak Bisa lo gua. ya? Oke, nah. Tolong gua senam muka dulu ya. Ngerap kok, ngerap. Ulang ya. Oke. Jangan lupa sanitizer, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, tetap sehat, merdeka. Oke. Jangan lupa sanitizer, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Sehat selalu, merdeka. Boleh lah, boleh. Boleh lah ya, Tetap dapat sehat. 7,5 lah ya. Oh, tetap sehat. Sekali lagi dong. Oke. Jangan lupa cuci tangan. Ya, dulu. Jangan lupa sanitizer, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Selalu sehat, merdeka. Tetap sehat. Tetap sehat, merdeka. Udah Bareng ya, bareng ya, bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa sanitizer, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, tetap sehat, merdeka.